Kita lanjutkan Bu pelajaran kita, masih halaman 16. Fasal yang ke-13. Adab pergi melawat ke rumah orang yang kematian. Dalam istilah Arabnya bertakziah. Ya. Kalau kita ngomongnya melawat atau ngelayat. Ya. Jadi kalau ada yang wafat, meninggal, kita sebagai sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang yang beriman, saudara kita ada yang wafat, maka kita beretika apa? Sopan santunnya biar datang bertakziah, ya, yaitu melawat ke rumah orang yang kematian. Bermula sunnah membawa makanan yang matang atau sedekah kepada ahli mayit. Jadi hukum sunnahnya Bu, kalau ada tetangga, handai tolan, kerabat, saudara yang tertimpa musibah, ada kematian, maka sunnahnya kita yang datang, kita ini yang membawa tentengan, bawa makanan, apalagi udah siap saji. Kita yang datang melawat, kita yang bawa tentengan. Atau kalau seumpama nggak bawa makanan, kalau ada kelebihan rezeki, kita diajak bersedekah. Ibu kalau ngelawat kan suka ada tuh kayak semacam baskom, tutupin, isinya apa? Beras. Ya, itu kayak semacam wadah. Ada orang yang maaf mungkin membantu meringankan buat si ahli mayit. Memang sepertinya apa? Sebetulnya begitu yang semestinya. Jadi kepada ahli mayit meringankan. Apalagi maaf kalau ternyata seumpama keluarga si mayit itu atau memang si mayit itu berada dalam keluarga yang memang faktor ekonominya serba pas-pasan. Ya, ekonominya dalam kondisi yang kurang, maka kita yang bertakziah disunnahkan datang membawa sesuatu. Dan juga tujuannya apa? Dan menghiburkan hatinya. Ibu kalau ada orang tertimpa musibah, apalagi kematian, kira-kira hatinya sedih nggak? Sedih, kita hibur, ya. Tapi bukan berarti menghiburnya dengan distalin lagu, bukan. Kita orang beragama, menghiburnya dengan cara apa? Datang, kita bacain Yasin, kita bacain doa tuh buat si jenazah, juga doain buat apa? Ya, sini maju nggak apa-apa, sini. Nggak apa. Apa namanya? Doain buat keluarga si mayit. Itu menghibur hati mereka. Dan mendoakan yang mati, udah jelas. Jadi kita datang itu Bu, bertujuannya apa? Untuk mendoakan orang yang sudah wafat tersebut. Makanya fungsinya kita ngaji begitu. Jadi kita paham, kita datang ini ada meninggal, ada wafat, takziah. Dalam bertakziah itu kita ngapain? Kadang-kadang ada orang maaf cuma menang rame doang. Baca Yasin kagak, doain oga, duduk di luar, ngobrol ngalor ngidul. Bahkan maaf nggak sekali dua kali, saking enaknya ngobrol lupa. Kenapa? Kalau saat itu dia datang dalam suasana berduka, dia ngobrol ketawa cekaka cekikik, itu sama juga nggak menghargai sahibul musibah. Ya, orang lagi kena berduka, hatinya sedih, kok tamu datang malah ketawa cekaka cekikik, nggak pantas. Ya. Makanya ibu juga kalau bertakziah lihat posisinya. Kalau ibu bertakziah seumpama yang wafat itu sesama perempuan, mungkin tak jadi soal, tak jadi masalah. Ibu lihat jenazah, biasa jenazah kan mukanya suka ditutup ya. Ibu buka mukanya,
pengen ngeliat mungkin untuk antar hari kalinya. Kalau sama-sama perempuan nggak apa-apa. Tapi kalau Bu maaf, kalau seumpama yang meninggal tuh suami orang atau laki-laki, ibu takziah aja, ketemuin bininya itu almarhum. Ya, sebetulnya kayaknya kurang pas. Yang meninggal laki, ngapain ibu perempuan ikut-ikutan buka? Apalagi maaf Bu, ternyata begitu dibuka inget, dia hati ngomong mantan gue. Salah lagi. Ya. Jangan kata jadi fitnah. Apalagi orang laki begitu juga. Orang laki Anda takziah, ngelayat, ngelawat. Kalau yang meninggal sama-sama laki nggak masalah, mau buka wajahnya untuk mengenang kebaikannya. Ini yang meninggal perempuan, gadis lagi, sempat dia punya rasa cinta lagi. Kita dibuka, ya dek, saya nggak jodoh dek. Untung udah mati. Kalau dia mati jawab, iya mas, repot. Jangan, nggak ada urusan, takziah aja, mau ngapain buka-buka muka orang, nggak pas. Kalau sama-sama perempuan, oke, sama-sama laki nggak masalah. Ya. Jadi yang dituju itu datang untuk mendoakan yang mati atau membaca akan dia Quran. Namanya Quran itu kan umum, luas, 30 juz. Baca Quran yang manapun bagus, dapat pahala. Tapi kenapa ibu kalau jurusan orang meninggal itu umumnya kita Ahlussunnah wal Jamaah lebih banyak sering bacanya Yasin. Bukan berarti ibu nggak boleh baca Al-Baqarah, boleh-boleh aja. Ada meninggal nih, ibu duduk sama jenazahnya, ibu baca surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la. Kira-kira kelarnya berapa jam? Al-Baqarah. Yang mau takziah bukan ibu doang, orang lagi mau takziah, bagi-bagi tempat, bagi-bagi waktu. Jadi yang diajarin bukan sekedar Yasin. Kebetulan Yasin 83 ayat, simple, padat. Dan itulah yang Nabi bilang likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Setiap sesuatu itu ada kolbun, ada hati, jantungnya, pokoknya. Nah, jantungnya Al-Quran, intinya Al-Quran ada pada surah Yasin. Jadi Yasin kolbul Quran. Kalau Al-Fatihah ummul Quran, Al-Fatihah induknya Al-Quran. Kalau Yasin kolbul Quran, Yasin itu jantungnya Al-Quran. Dan Nabi juga yang nyuruh Iqra'u mautakum Yasin. Bacakan orang yang mati di antara kalian dengan baca apa? Surah Yasin. Jadi selama ini yang ibu kerjakan udah sesuai dengan ajaran Nabi. Emang dasar orang nggak demen aja. Yasinan melulu bid'ah, Yasin bid'ah lagi. Bu, kita ini manusia terhormat. Iya, kalau memang beda paham silahkan. Tapi juga jangan menyalahkan kami Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang sudah mengamalkan apa yang guru kita ajarkan. Ada kematian, bahkan itu ajaran Nabi langsung. Ada wafat, ada meninggal, bacaan Yasin, ditahlilin ya. Jangan ada orang mati Bu, maaf, nggak beda jauh kayak kucing ketabrak, kucing mati. Tuh kucing apa? Paling kadang-kadang cuma dibungkus kain atau dibungkus kaos, kuburin. Kira-kira itu kucing waktu dibawa dipendam di tanah, kira-kira ditalkinin nggak? La ilaha illallah tuh kucing. Agak kan? Diuruk. Habis diuruk tuh kucing diasinin nggak? Ditahlilin nggak? Lalu ngapain juga yasinin kucing? Jadi artinya kalau ada orang wafat meninggal, maaf, jangan sampai kayak kalau saya boleh kasih contoh, jangan kayak nguburin kucing. Tuh kucing udah kelar kubur, ditinggal nggak? Tinggal, udah mau ngapain? Hewan. Nah ini ada orang kelar dikuburin, udah diuruk selesai tinggal. Kesian banget yang mati.
kagak diyasinin, kagak ditahlilin, kagak didoain. Kenapa? Orang meninggal itu butuh modal. Arti modal di sini apa? Yaitu doa kirimannya. Biar kata si mayat memang insya Allah termasuk orang baik-baik, ahlul khair, rajin ibadah, tapi tetap dia pun butuh kiriman-kiriman doa dari mereka-mereka yang masih hidup. Apalagi jelas-jelas orang-orang yang memang sekiranya kurang amal ibadahnya, ya, apalagi orang-orang yang mungkin masih ada kekhilafannya, kesalahannya, ada dosanya, dia butuh dikirimin doa. Nah, makanya kita tidak melupakan kepada si mayat tersebut dengan apa? Bacain Quran dan tahlil. Tuh, halala yuhallilu tahlilan, ya. Jadi ditahlilin, artinya tahlil dibacain kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu bu kalimat tauhid. Laqidu mautakum la ilaha illallah, kata Nabi. Talkinkan, bisikkan di telinga orang di antara kalian, ya, yang udah sakaratul maut, mau mati itu, mau apa? Kalimat la ilaha illallah. Nah, ada orang tujuannya benar, cuman salah mengekspresikannya, bu. Pak nyebut, pak nyebut, pak nyebut, pak nyebut. Si mayat ngikut, bot.